Hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku Dapur Diana. Nah, di video kali ini aku kembali berbagi resep membuat donat labu kuning. Nah, ini cocok untuk ide bisnis jualan juga teman-teman karena hasilnya mengembang dan juga banyak. Kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tekan tanda loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Pertama, di sini aku siapkan labu kuning. Ini udah dikupas dan udah dipotong kecil-kecil. Kemudian ini aku mau kukus ya, teman-teman. Dikukusnya seperti biasa sampai teksturnya empuk. Selanjutnya siapkan mangkuk, kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir. Di sini karena aku gunakan sendok teh jadi aku pakai 6 sendok teh ya teman-teman, setara dengan 3 sendok makan. Lalu kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Yang dipakai kuning telurnya aja ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 sendok makan ragi instan. Lalu tambahkan 120 ml susu cair. Ini aku pakai yang UHT, yang full cream teman-teman. Lalu ini diaduk. Kalau sudah bercampur rata, ini bisa ditutup, kemudian disisihkan. Nah, ini labunya udah dikukus. Kemudian di sini aku pipihkan menggunakan jari-jari mixer. Nah, ini dipipihkan sampai halus. Ini bisa juga kalian ganti menggunakan blender ya teman-teman, di blender sampai halus atau diulek gitu pakai ulekan sampai teksturnya halus. Nah, bisa juga pakai sendok seperti ini. Dan kalau permukaannya sudah halus seperti ini, tandanya sudah halus. Ini disisihkan dulu. Kemudian siapkan tempat dan masukkan 300 gram tepung terigu. Kemudian masukkan 4 sendok makan tepung maizena. Karena aku nggak nambahkan susu bubuk, jadi aku pakai 4 sendok makan tepung maizena teman-teman. Nah, kemudian tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini dia untuk labunya, aku udah timbang. Ini aku pakai 200 gram ya teman-teman. Jadi labu yang tadi nggak dipakai seluruhnya, cukup 200 gram aja. Nah, kemudian ragi yang tadi kita rendam, nah ini udah mengembang atau udah berbuih, tandanya raginya masih aktif. Kemudian ini dikempeskan dulu. Nah, oke. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam adonan, ke dalam bahan-bahan yang udah tadi kita masukin. Nah, ini dimasukinnya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Ini aku masukin sekitar 3/4 gitu dari adonan raginya tadi. Nah, kemudian ini diaduk aja menggunakan spatula seperti ini. Kalau dirasa agak susah, boleh kalian aduk menggunakan tangan. Nah, ini udah bercampur, tapi ini sepertinya kurang basah atau kurang cairan. Kemudian aku tambahkan lagi cairan yang tadi. Oke, ini aku masukinnya perlahan-lahan karena takut tekstur adonannya terlalu basah ya teman-teman. Karena kan kita sudah dapat cairan dari si labu tadi, dia kan mengandung air. Nah, ini setengah kali seperti ini. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Di sini aku pakai butter atau mentega. Ini aku pakainya 1 sendok makan ukuran munjung ya teman-teman. Lalu kemudian ini diaduk juga sampai bercampur rata. Kalau dirasa ini agak susah, bisa diganti menggunakan tangan teman-teman. Dan ini juga aku bakalan ganti aduk menggunakan tangan. Sebelumnya tanganku udah aku balurin menggunakan tepung terigu biar adonannya ini nggak lengket banget di tangan. Nah, ini diaduk sampai adonannya bercampur rata ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan sejumput garam aja. Tadi aku lupa, harusnya tadi dibarengin dengan margarin juga bisa ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini tadi lupa masukin garamnya. Ini masukin. Nah, tekstur adonannya memang dia agak basah seperti ini teman-teman. Kemudian ini aku tambahin aja 1 sendok makan tepung terigu biar nggak terlalu basah banget.
karena tadi nempel-nempel banget di tangan ya. Nah kemudian ini udah nggak terlalu basah lagi, ini diaduk aja, diuleni aja sampai kalis seperti ini. Nah kalau sudah, kemudian ini kita istirahatkan dulu, ditutup menggunakan serbet bersih. Nah ini udah sekitar 40 menit diistirahatkan, adonannya sudah mulai mengembang. Kemudian baluri tangan menggunakan minyak goreng, lalu kempiskan adonan seperti ini dan diuleni lagi sebentar ya teman-teman. Oke, nggak usah lama diulenin, cukup sebentar aja sampai udara yang terendap di dalamnya ini keluar semua. Nah ini udah siap. Kemudian di sini aku sediakan nampan, kemudian di sini aku baluri menggunakan tepung terigu. Dibalurinya tipis-tipis aja. Nah kemudian aku masukin si adonan tadi ke atas nampan ini, dan kemudian aku bakalan ngebagi adonannya menjadi 40 gram, dan sebagiannya juga ada yang 50 gram teman-teman. Kalau kalian misalnya mau ukurannya yang sedang, bisa menggunakan yang 40 gram ya teman-teman. Kalau 40 gram itu sih sebenarnya udah cukup banget karena dia bakalan besar nantinya. Kalau mau yang jumbo bisa pakai yang 50 gram, nanti bakalan besar banget dia ukurannya. Kemudian bulatkan adonan, dan ini nggak kena rekam ya teman-teman. Ternyata tanganku agak ke belakang gitu. Nah jadi lakukan terus seperti ini teman-teman. Ini mohon maaf banget ya teman-teman, nggak kelihatan gitu. Nah bisa dironding seperti ini. Jadi tanganku terlalu ke belakang, pasti kalian udah. Nah jadinya seperti ini. Oke, kemudian kalau udah ini ditutup menggunakan serbet teman-teman dan diistirahatkan lagi sekitar 20-30 menit sampai adonannya mengembang ya. Nah ini 15 menit aja diistirahatkan udah mulai mengembang teman-teman. Kemudian di sini aku pakai nampan lain, dan di sini aku bakalan pipihkan adonannya. Nah ini dikasih tepung dulu tipis-tipis ya teman-teman, tangannya juga dibaluri pakai tepung biar nggak menempel. Bisa juga dipipihkan menggunakan pemotong adonan seperti ini biar lebih mulus bagian atasnya. Nah untuk adonan yang ini yang 50 gram timbangannya ya teman-teman, untuk yang ini 40 gram. Jadi kelihatan kalau yang 50 gram tuh super jumbo banget, nanti jadinya besar banget. Kalau kalian mau donatnya yang dilubangi tengahnya bisa dilubangi ya teman-teman. Boleh menggunakan split atau bisa juga dilubangi menggunakan tangan. Nah kemudian ini bakalan kita istirahatkan lagi, ditutup menggunakan serbet sekitar 15 menit. Nah ini udah 15 menit, ini adonannya sudah mengembang. Oke, kemudian di sini kita bakalan lanjut untuk menggorengnya teman-teman. Nah ini sediakan pan, lalu ini minyaknya sudah panas, tapi ini aku menggunakan apinya api kecil banget ya teman-teman, banget kecilnya. Kenapa menggunakan api kecil? Biar adonannya ini mengembang maksimal. Dan juga nanti matangnya merata ya teman-teman, di bagian dalamnya juga matang. Nah terus kalau udah bagian bawahnya agak kecoklatan, ini bisa dibalik, kelihatan itu membentuk white ring. Nah kalau udah matang langsung aja diangkat. Oke. Kelihatan ya membentuk white ring ya teman-teman. Kemudian masukin lagi donatnya. Nah ini untuk apinya masih kecil banget ya teman-teman. Jadi kalau apinya kecil, donatnya mengembangnya maksimal. Untuk yang kecil itu ukuran 40 gram, yang besar ini ukuran 50 gram teman-teman. Kalau kalian mau dijual seharga 1000-an, bisa gunakan timbangannya cukup 35 gram aja.
Kalau mau yang ukuran 2000-an bisa 40 gram aja teman-teman. Kalau 50 itu besar banget, jumbo banget. Oke. Kalau udah matang, kemudian langsung aja diangkat ya teman-teman. Oke. Lakukan terus sampai semua adonan selesai digoreng ya teman-teman. Tetap gunakan api kecil dan cukup 1 kali dibalik biar tidak menghabiskan banyak minyak teman-teman. Oke, kemudian dimasukin lagi dan digoreng sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya digoreng dan satu resep bisa menghasilkan 20 pieces donat yang super jumbo seperti ini teman-teman. Nah, ini donatnya tidak mudah kempis. Kalau kita tekan seperti ini, dia bakalan kembali ke bentuk semula teman-teman. Oke, ini cantik banget. Cantik banget. Terus ini yang ukuran 40 teman-teman, tapi ini juga masih besar ya. Nah, ini dia, kalau kita tekan dia bakalan kembali ke bentuk semula teman-teman. Jadi tidak mudah mengempis. Nah, untuk tekstur di dalamnya ini kita bakalan lihat seperti ini teman-teman. Ini halus ya teman-teman. Dan ini lembut banget, berasa banget tekstur dari labunya. Jadi donatnya ini manis loh teman-teman, meskipun nggak kita kasih gula dia manis karena tekstur labunya manis. Dan ini tuh saat-saatnya juga halus, empuk teman-teman. Nah, ini dia, tadi aku hias menggunakan butter sama keju dan juga coklat dengan choco chip. Tadi nggak kena tag waktu menghias teman-teman, jadi ini udah jadi gitu. Nah, ini bisa kita jual seharga 2000-an, masih oke banget menurut aku. Karena sekarang banyak banget donat yang dijual dengan harga 3000-an dan porsinya masih sedang teman-teman. Nah, jadi ini recommended banget sih untuk ide bisnis jualan. Kalian bisa packing menggunakan kardus kayak gitu. Dan bisa dijual dengan harga 2000 atau 3000, insya Allah bakalan laris manis. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu tutorial membuat donat labu kuning dan ini teksturnya sangat lembut banget. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat dan semoga kalian suka. Selamat mencoba di rumah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye.